aku lihat ke area atas ya. Ada dari NGI yang ternyata nggak langsung ke shipyard karena memang di sana sudah ada para player dari Red Bull Rebellion ya. Tapi untuk mayoritas tim sebenarnya ada yang nggak terlalu berbeda ya. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri nih ada DG dan juga Siren yang sepertinya bakal masuk ke area Sentosa. Biasalah. Dan ada yang sempat Mama Bigel mention tadi, kejutan yang akan diberikan oleh tim Onyx Olympus yang kali ini sudah berada persis di depan markasnya para punggawa dari First Rider, yang mana kalau di regular season dari First Rider sendiri mereka selalu bisa menguasai area Bima Sakti bahkan sampai area Katulistiwa. Tapi sekarang di Bima Sakti mereka harus menghadapi satu tim yang katanya mau memberikan satu surprise, yaitu Onyx Olympus. Iya, Onyx Olympus masih ditunggu surprise. Dan dari Ombak sendiri ini juga sebenarnya udah menyadari posisi dari si Onyx Olympus. Dan Onyx Olympus juga tampaknya masih belum menyadari posisi dari pemain FR. Kenapa? Karena dari FR ini langsung pegang. Oke, ini dia. Ada satu krono dinyalakan, di mana ternyata terlalu terburu-buru seorang Zixia masuk berjuang tanan dari Bang Ombak berhasil dapat satu orang Wiza. Ternyata di sana harus tersungkurkan sangat-sangat minim resource dari Onyx Olympus tentunya, yang mana First Rider kali ini sudah mencoba untuk regroup dan membagi posisinya masing-masing, dan Ombak langsung ke Enga di Enga juga rupanya di sana Ombak terkena tembakan balasan. Ada Tayo di sana dengan double vektornya. Ayam so jatuh kena tembakan cukup sekarat. Ada Zixia juga di sebelah kiri, harus berhati-hati. First Rider dia malah dimajuin begitu saja oleh seorang Tayo. Dapat satu orang, ya ampun. Jarja juga kena. Kali ini kembali double vector. 500 Tayo. Gokil amat sumpah. Satu lagi dari kol di belakang kali ini. Benar-benar Onyx Olympus memberikan kejutan di Bima Sakti untuk tim First Rider. Dan cukup bingung dari Kapten Darko karena dia tersisa sendirian, posisinya juga cukup jauh dengan kawan-kawannya. Sementara itu dari kawan-kawan Onyx yang tersisa 3 orang akan menjadikan member-member First Rider Sandra. Ayo Darko, sini. Ayo Darko, sini, kata dia. Tidak semudah itu nih, karena masih ada jalan tentunya untuk Darko melarikan diri. Tapi sayang ternyata Jars tidak mampu diselamatkan. Padahal udah nyampe banget itu, tinggal mencet tombol revive pas banget itu ya. Iya, udah pas, tinggal sedikit lagi, tinggal secuil. Dramatis ya. Dramatis banget. Tidak, Jars, jangan tinggalkan aku. Gitu kan. Ada. Dan pada akhirnya dari First Rider harus tumbang 3 playernya. Tapi mereka berhasil dapat 2 member dari tim Onyx Olympus, yang mana dari Onyx sendiri mereka nggak mau ngasih lepas juga mencari Darkol yang tersisa sendirian. Sudah terhitung karena dari Onyx benar-benar dapat bersih 3 poin eliminasi. Tapi sayangnya dari Onyx Olympus benar-benar kehilangan jejak dari seorang Darkol. Masih harus bisa dimanfaatkan seharusnya untuk seorang Darkol untuk mendapatkan poin placementnya, meskipun dengan kemungkinan yang sangat-sangat sulit. Yes, tapi ini menjadi pembuka untuk Onyx yang sangat-sangat baik karena ini yang mereka butuhkan sebenarnya. Betul, setuju. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di area lain tampaknya belum ada lagi peperangan. Apakah kalau misalkan yang tadi kita lihat sekilas, ingat-ingat lagi persebaran tim-tim yang masuk ke rumah-rumah mereka, gak ada tim yang bertabrakan selain Onyx dan First Riders. Apalagi untuk di Sentosa juga belum ada bau-bau peperangan. Belum ada bau-bau peperangan. Tidak seperti di game pertama tadi. Sudah ada Siren dan juga DG Esports ya. Yang mana mereka sudah clash di Blue Zone Sentosa. Dan ternyata di Bermuda kita yang kedua, Blue Zone-nya masih ada di Sentosa. Dan itu masih menjadi milik untuk tim DG Esports. Atau mungkin Siren-nya itu gak masuk ke Sentosa. Karena tadi gue sempat ngeliat dari Siren itu dia pecah 2. Jadi kan mereka ada di atas vektor itu. Mereka ngambil area Pocinok sama Mars Elektriknya. Yes, tidak mau terganggu. Dan juga ketika misalkan zonanya sudah mulai update, kalau misalkan masih meliputi area Kota Tua atau bahkan Mars Elektrik, Siren bisa memutuskan untuk melakukan pencegatan kalau misalkan mereka tahu timing moving dari para player DG Esports. Dan IOG beserta dengan Dranix berada di area pick meskipun masih berjauhan ya. Ya, masih berjauhan, apalagi untuk dari area pick sendiri juga persebaran komponnya kan cukup jauh antara satu kompon dengan yang lainnya. Ini menjadi satu advantage juga untuk kedua belah pihak tim. Dan kita akan lihat dulu di sini ada MVP from the last match round ketiga, yaitu Dranix Borgai. 3 poin kill dan juga 1507 damage yang dia hasilkan. Yes, berhasil mendapatkan buyahnya juga dengan sumbangan 3 kill dari seorang Borgai. Tentunya ini bakal jadi boostingan mental untuk di game kita yang keempat, di Bermuda yang kedua tentunya, untuk membuat Dranix semakin kuat lagi di game-game selanjutnya. Tentunya dari Dranix harus bisa mempertahankan posisinya di
di papan atas dan harus menyingkirkan sang pemuncak klasmen sementara yaitu First Rider. Ini bakal jadi kabar yang agak sedikit bagus untuk Dranix dan juga EVOS tentunya, karena dari First Rider sudah mulai kehilangan 3 playernya, tapi kali ini sudah ada Legalot yang melemparkan bom ke arah Onyx. Olympus masuk di sana bomnya. Masih bisa dipasang duonya terlebih dahulu. Chrono juga ada di sana. Tayonya keluar, malah kadarnya harus sudah terkena down. Tayo sudah terancam, masih bisa untuk melakukan reviving. Musim Legalot ternyata belakang juga cukup sakit. Di sana rupanya ada Aura yang masuk menjadi prahara dalam Garmos dan pertemuan yang terjadi. Zixia berhasil dapat 1 orang. Valens dari belakang, Gluolnya sedikit melayang, tapi Legalot langsung di ending di pelanggan secara lobby. Onyx pun ada takut-takutnya. Tayo sudah mengajar ke arah player dari RQ Hades. Loh kok bisa rata, namun ternyata Onyx pun dipulangkan oleh Aura Esports. Aura Esports benar-benar memanfaatkan posisinya dengan sangat baik. Dia tahu Onyx udah bonyok dan sementara itu baik RRQ dan juga Onyx gak ada yang sadar ada Aura. Aura tinggal panen sayur. Nembakin dari kejauhan yang mana dari RRQ dan juga Onyx sedang bertempur 4 lawan 2 dan menariknya Tayo masih bisa melawan. Yes, dan sementara itu dari Deadly tampaknya cukup haus darah karena Kapten bertemu dengan Kapten. Mervin akan kehilangan setengah darahnya di sini. Yes, bertemu dengan NGID tapi kayaknya harus bisa lebih bersabar terlebih dahulu. Terkhusus juga untuk kedua tim ini karena dari kedua tim ini benar-benar butuh poin juga, meskipun dari Aura sudah dapat 2 poin lebih. Dan ini dia pertempuran yang terjadi begitu cepat yang mana RRQ Hades malah harus terpulangkan terlebih juga. Sebenarnya kalau misalkan untuk di posisi seperti ini ya, RRQ diuntungkan terlebih dahulu. Cuman karena ada Aura yang menjadi pengganggu antara mereka berdua nih kan ya. RRQ langsung pecah konsentrasinya dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Onyx. Langsung masuk, pertahanannya dijebol. Akhirnya Onyx-nya bisa berhasil take down RRQ, tapi sayang sekali Onyx-nya dibalas take down sama Aura. Di take down sama Aura, bahkan tadi sempat Tayo pun meskipun dia sempat melawan curah RRQ, dia tidak sempat untuk melakukan reviving ke rekannya sehingga Aura berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Waduh. Oh iya, itu kan karena kayak pressingnya yang dikasih ya sama Aura itu udah terlalu kencang sampai bener-bener lo nggak dikasih nafas. Yes, nggak dikasih nafas banget ya. Bima Sakti, kita masih belum bepergian jauh-jauh dari Bima Sakti karena memang tadi setelah Onyx dan juga First Rider ada Onyx, RRQ dan juga Aura. Tadi sempat ada singgungan Aura dan juga NGID. Begitu cepat perpindahan dari NGID sendiri ketika mereka sudah melakukan letting dari Katulistiwa menuju ke Graveyard dan sekarang sudah ada di Bima Sakti. Apa kabar dari RBR dan juga EVOS yang belum kita lihat? Kayaknya mereka akan, kalau misalnya untuk EVOS tebakan gue mereka akan coba mengambil late rotation ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dulu di Siren di sini mereka sudah masuk ke area pick. Tampaknya mereka nggak ngambil Sentosa sama sekali, cuman di atas mereka itu ada Dranix yang nge-hold lumayan lama di sana. Tadi kan di pick itu ada Ayoji dan juga Dranix ya. Tiba-tiba datang lagi 1 pendatang, bahkan 2. Aura juga sudah masuk. Red Bull Rebellion pun bentar lagi bakalan ikut masuk. Nah, ini dia zonanya yang sudah kita lihat. Ternyata RBR pun sudah mulai mendekati area pick dan benar seperti yang Mami Bigel katakan, EVOS bakal melakukan late rotation-nya atau ini strategi benar-benar klasiknya EVOS ya. Masuk menuju ke dalam zona terakhir dan mendapatkan areanya ketika zonanya sudah mulai update menuju ke zona kedua, zona ketiga, mereka masuk tanpa bisa diketahui oleh siapapun. Betul, dan ini juga satu keuntungan yang benar-benar hanya dimiliki oleh EVOS. Kenapa? Ketika zonanya hanya mengitari area yang penuh dengan tim seperti yang baru saja terupdate ini, ketika tim-tim yang ada di tengah circle itu sudah berantem, udah bonyok, EVOS bisa masuk dengan tenang karena mereka masih dalam full power. Ya, dan fun and fact-nya kalau dari catatan gue sendiri, EVOS kalau misalkan menggunakan rotasi klasiknya dan kalau zona ketiganya masih mengintari area factory, itu bisa gue bilang hampir 75%, 80% EVOS bisa masuk ke late game bahkan sampai 3 besar. Oh, itu jelas. Just fun and fact, tapi zonanya tidak ada di area factory alias ada di pick sekarang. Ini kita bakal lihat pergerakan dari EVOS bakal seperti apa. Aura juga sudah mulai naik ke atas, ada Siren di sana yang bakal terpantau, tapi harus berhati-hati karena di bawah juga ada Dranix. Iya, tapi tampaknya dari Deadly sendiri sudah mendapatkan informasi nih kalau misalkan di rumah kayu depannya ini ada orang di mana Siren Justin akan coba hold dulu sebentar selagi mereka tatap-tatapan dengan Dranix dan juga Ayoji. Tapi dari Aura sudah mulai melancarkan tembakan ke arah Justin di sini. Harusnya sudah terdengar oleh tim-tim
tim yang lain yang mana Ses juga sudah mulai bergabung menuju ke area pick. Social distancing terjadi, Siren terkena tembakan cukup sakit. Devito di sana yang sudah mulai kehilangan banyak hal poinnya. Aduh, cepu, minggir. Pahit. Jawaban gue kecil kan. Kalau ada kayak gitu pahit. Bener. Tapi benar menghindar ya. Menghindar kan. Tapi untungnya itu sebutan pahit gue tuh berhasil. Gak kena itu. Yes. Gak kena semuanya dan masih berdekatan. Social distancing, Siren Esports agak sedikit terpisah dengan beberapa rumah yang ada di area pick. Sementara dari Island of Gods berada di satu kompon yang sama. Di belakangnya sudah ada Sesmizu yang menanti. Dranix juga di arah bawah masih adem ayem. Sementara Aura seperti biasa hanya memanfaatkan patahan yang bisa mereka manfaatkan. Patahan aura, men. Patahan Aura. Aura ada di patahan, biasalah. Tapi ini tempo permainannya tuh persis banget kayak match pertama tadi ya. Dimana gue tadi sempat bilang match 1, 3, dan juga yang terakhir ini tuh bener-bener jadi penentuan. Match 1 itu akan menjadi moral boost, tapi di match ketiga ini penentuan apakah lo punya PR yang besar di 2 match terakhir atau enggak. Dan ketika hal itu terjadi, semua tim akan mulai kembali bermain pasif karena mereka harus buru-buru manfaatin placement dan juga point kill yang maksimal. Contohnya dari IOG sendiri, mereka masih butuh poin yang cukup banyak. Apalagi mereka juga stay aja di area pick. Objektif pertama mereka sebenarnya udah dapet. Mereka pengen ngamarin placement. Tapi ternyata sayang sekali picknya juga nggak sendirian dia. Sama-sama yang lain juga ngamarin placement juga. Betul. Dan ya memang itu jadi satu PR karena ngamarin placement juga nggak cukup. Lo harus bisa mengeliminasi satu persatu orang bahkan sampai satu tim nantinya supaya placement lu bisa naik menuju ke placement selanjutnya supaya poin lu juga makin naik. Seperti itu sederhananya untuk Battleground ya. Yes, itu. Dan juga sistem poin yang sekarang placement aja nggak cukup. Tapi kill banyak juga nggak cukup. Jadi lo harus balance antara lo punya placement sama poin kill. Seimbang 50-50. Dan kalau misalkan zona selanjutnya masih ada di pick, aduh. Agak sedikit melipir ternyata. Yang mana ternyata Siren satu orangnya masih berada di luar. Dan DG Esports setelah dari Sentosa adem ayem tanpa gangguan siapapun juga sudah mulai join to the pick. Dan Sesmizu memilih untuk mundur dan memilih objektif yang lain. Keputusan yang bijak menurut gua untuk Sesmizu itu sendiri. Iya, Sesmizu. Mereka masih ada di area papan bawah dan butuh tenaga yang besar untuk masuk ke papan atas, di mana satu membernya yaitu Sestanes, dede gemes kita ini udah kelihatan sama tim IOG langsung saja ditembakin. Tapi untungnya ada blockingan yang luar biasa dari rumah orang kaya di pick ini sehingga nggak terlalu kelihatan. Tapi ternyata di sisi lain Amek, garda terdepan dari Aura Esports, akan dikenok oleh Siren. Waduh, bahkan sempat diselamatkan dan terkena down untuk kedua kalinya. Siren dan juga Aura berada di area perkatan. Kali ini DG juga masuk menuju ke area pertempuran, menuju ke area pertahanan dari Siren Esports tentunya. Ya ampun, buset dah. Kayak kelihatan ada landman di sana. Harusnya masih bisa untuk diselamatkan, tapi Siren sepertinya juga sudah mulai berhati-hati akan pergerakan dari arah ledakan landmine. Ternyata Azril masih bisa untuk diselamatkan kembali. Dranix juga datang dari belakang, bakal jadi bahaya tentunya untuk DG. Harus menghajar dulu belakang. Abax juga sudah mulai mundur menuju arah belakang tentunya, memberikan informasi bahwa di belakang masih ada 4 orang yang harus dihadapi. Ada lemparan bom yang sangat-sangat jauh, bakal meledak menjadi pertempuran yang sangat-sangat alot. Tentunya bakal terdengar dari arah utara, barat, timur, selatan, barat, daya, dari semuanya. Dranix dan juga DG yang bakal bertempur. Tapi Siren juga sudah mulai menanti akankah menjadi orang ketiga dan sukses meratakan seluruhnya. Abax sudah mulai menembak, tapi masih ada satu krono yang dinyalakan juga tentunya di sana. Abax coba untuk tarik mundur terlebih dahulu. Dranixnya juga sudah mulai menyerang, tapi Aura juga di sana sudah mulai melihat dari kejauhan. Siren di sana masih bisa untuk memantau. Island of Gods pun masih sabar saja, dan Borgai didapat serang deadly. Malah Aura yang nembak dan juga tertembak serang Abax ke arah Maung, namun masih belum berhasil untuk juga. Ada Siren terkena Borgainya juga harus terbang kali ini di arah lain. Dranix ternyata yang harus terbangkan dipulangkan oleh IOG dan juga DG tentunya, tapi sulit untuk DG Esports karena ada IOG dan juga Siren yang menahan pertempurannya. Yes, dan sementara itu dari IOG Heads di sini akan menembak ke arah Siren, tapi sayang sekali malah dia yang ditembak balik. Deadly di sini dengan granatnya berhasil mendapatkan 2 member dari DG Esports. Benar-benar nice banget bomnya, dan Azril pun akan ter-takedown di sini, dibalas dengan Goods yang akan ter-takedown disusul oleh Vader. 2 member Aura tersisa sang garda terdepan dan juga kapten dari DG Esports akan puas di posisi ke-9. Digan.
6 poin eliminasi didapatkan oleh Aura menjadi angin segar tentunya, tapi masih banyak PR karena Siren bakal menahan tentunya pergerakan dari tim Aura. Bahkan Ayoji pun sudah mulai turun menuju ke arah bawah untuk menjadi orang ketiga. Sudah ada ledakan, Lord harus berhati-hati karena di depan sudah ada 2 tim dan Lord harus dapat seorang Justin di sana. Dan sudah harus sekarang masuk dalam Chrono. Hands masih bisa menembak. Thompsonnya masih belum kena, tapi Hands cukup sulit. Justin sekarang juga kali ini Mr. Homer kenok. Hands melakukan kelebihan. Ayoji harus di posisi ke-8. Kenapa? Ada apa dengan Ayoji? Auranya mendapatkan momentum untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi Mr. Hom berhasil mendapatkan serangan. Mr. 05 lagi-lagi dengan RBR. Pelontar lagi. Ya ampun, RBR dipulangkan di posisi ke-7. EVOS mendapatkan angin segarnya kali ini. Yes, angin segar berhasil didapatkan oleh EVOS dan apalagi mereka memiliki Sutek untuk dijadikan pertahanan. Sementara itu dari Aura juga cukup tidak baik posisinya, di mana dia cukup tersandwich. Ada Siren dan juga NGID. Aura akan puas di posisi ke-6. Sayang sekali untuk Aura, tapi Siren juga cukup sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. NGID masuk ke late game. Siren yang dibilang sulit harus tereliminasi. Masih ada Sesmizo yang sempat kita lupakan yang masuk ke dalam zona selanjutnya dari tadi. Rama terkena down oleh pelontar dari Mr. 05 di sana. Masihkah bisa diselamatkan? Cukup sulit ternyata. Sudah mulai di spray down menuju ke arah Mervin. Marsa juga terlihat. Marsa terkena headshot langsung pencapalannya. Diras langsung ke arah bawah. Satu lagi dari NGID yang kali ini masih bisa bertahan di belakang. Satu lagi NGID di sana sebenarnya untuk di-end terlebih dahulu. Nggak di-end. Reki Mr. 05 Mervin sulit menyisakan Iki yang sudah tidak bisa selamat lagi di posisi ke-4. EVOS yang kali ini benar-benar nyayur di late game. Yes, sementara itu EVOS menyadari poinnya sudah cukup banyak. Zona pun sudah mulai kosong. Akan coba langsung mengamankan posisinya. Tapi ada satu member dari First Riders yang masih bertahan, yaitu sang kapten FR Darko yang surprisingly masih masuk di top 3 untuk ronde ke-4. Lagi-lagi Darko masih bisa masuk berjuang 3 besar membawa timnya First Rider mendapatkan poin maksimal. EVOS kali ini masa keluar. First Rider di posisi ke-3 melawan Sesmizo tentunya di sana. Yang kali ini masih ada Jojo untuk masuk ke dalam zona juga. Disiapkan satu bom tapi ada pelontar. Masih belum kena karena ada Glow yang sangat responsif juga di sana tentunya. Thanos dari belakang. Bara awas, bara ada bom. Masih ada Chrono juga yang dinyalakan tentunya di sana. Aduh, kenok juga rupanya di sana seorang Bara. Cukup sulit posisinya. EVOS mengamuk lagi. Di Mr. 05 masih dan Sesmizo harus sudah dipulangkan ke lobby. Ya ampun, selama nafasku masih mendesak dan jantungku tetap mendetakkan tahta juara. Takkan pernah jiwa ini menyerah sampai akhir hidup ini. Gokil banget pergerakan dari EVOS Esports. Ini dia, Macan Putih sudah mulai mengambikan. Yes, EVOS Esports mendapatkan buyanya kembali dan bakal merangsek menuju ke atas klasmen tentunya. Betul, 11 poin itu berhasil mereka koleksi nih, oh baby. Hai EVOS Esports. Pasti nih pendukungnya udah pada rame banget ya di kolom live chat gitu kan, karena EVOS Esports-nya finally berhasil mendapatkan buya untuk di match keempat kita pada kali ini. Tapi kok oh baby harus mengulangi lagi? Kenapa tuh baby? First Rider konsisten lagi. Bener-bener objektif dari FR Darko luar biasa banget. Dia bener-bener masuk pelan-pelan, gak ketahuan sama sekali. Cara dia mengambil area rotasi sempurna. Bahkan tadi setelah Darko tersisa sendirian ketika memang tersisa 11 tim. Tapi kita lihat dulu highlightnya aja karena tadi di pick rame banget ya. Ya, di pick rame banget dan terus terang posisi DG sebenarnya tidak diuntungkan sama sekali. Sandwich ya? Sandwichnya tuh ini bukan sandwich lagi, ini onde-onde ada isinya. Aduh. Kayak dia tuh dari segala arah dikepit sana sini, mau maju salah, mundur salah, akhirnya dia commit war, tapi satu persatu membernya terculik karena Ayoji mulai gempur tipis-tipis. Siren nembakin tipis-tipis dorong ke Aura ikutan nembak. Yes, yang mana sebenarnya kalau misalkan kita sama-sama lihat terjadi penumpukan dalam setiap matchnya, dalam setiap mapnya itu berbeda-beda. Yang mana